Terima kasih Anda masih di Economic Changes. Maya, tadi menarik sekali. 3-5 tahun yang akan datang kita harus mengantisipasi akan ada lompatan besar. Betul. Kalau di organisasi Maya sendiri, apa yang dilakukan untuk mengantisipasi? Apakah ada perubahan pada personel atau kemampuan yang dilakukan? Pastinya tadi Pak Ongki sudah touch sedikit tentang data ya. Itu betapa pentingnya data, database. Jadi memang saat ini adalah kita mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya dan itu akan one day when it's needed 3-5 tahun ke depan itu quantum leap itu data itu akan sangat penting. Jadi kita memang di industri kreatif, advertising termasuk di perusahaan kami juga kita sedang menyiapkan kita sebut agile audience system. Jadi bagaimana kita bisa melihat pergerakan konsumen itu di gadget. Jadi sebenarnya it's quite interesting ya. Mungkin kalau Mas Tommy atau siapa di website nih, misalnya kita masuk ke suatu website. Kadang notice nggak ada iklan yang related to us. Dan iklan itu akan ngikutin terus kemana kita pergi. That's programmatic, that's retargeting. Itu software melihat bagaimana cara pattern kita bermain di gadget. Itu sudah kita siapkan. Itu nanti 3-5 tahun ke depan will be very sophisticated sehingga bisa mempredik ini nanti nextnya mau pergi ke website apa nih, dari sini pindah kemana. Ya, itu akan. Bagaimana nasib dengan media yang konvensional kalau kondisinya akan menghadapi arah seperti itu, Maya? Harus bisa adaptasi, bisa adaptasi. Let's say TV harus bisa multi screen karena orang akan melihat multi platform. Interestingly ada satu data, Indonesia itu the highest multi-platform in the world. Orang Indonesia bisa melihat 4 screen at the same time. Multitasking TV, laptop, gadget. Jadi 4 screen bisa on the same time. Jadi memang luar biasa sekali orang Indonesia. Kadang-kadang nyetir juga dia masih pencet-pencet itu ya, Pak. Pak Ongki. Nomor 1 di dunia. Baik, menarik sekali Pak Ongki. Kalau kondisinya seperti ini, di tempat Pak Ongki, di Kalbe Pharma sendiri, bagaimana kemudian menyiapkan anak-anak milenial, ya kemudian apakah kemudian dalam organisasi sudah cukup banyak mereka itu? Ya, kita melihat bahwa sebagian dari karyawan kita juga para millennials. Dan itu tentunya kita punya manage berbeda. Cara mereka, kehidupan mereka berkomunikasi dan praktis semua mempunyai gadget masing-masing. Dan untuk itulah kita juga mempersiapkan divisi digital kita itu tersendiri. Di mana di situ kumpul adalah para anak-anak muda yang berbeda kantornya dengan mereka yang generasi yang tua yang ada ya. Harus dipisah juga ya? Harus kita pisahkan, karena kalau enggak semua akan bilang, aduh saya kerja bersama-sama om dan tante-tante saya. Jadi itu kita pisahkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memfasilitasi para generasi milenial, karena cara berkomunikasinya yang berbeda dan tadi mereka bekerja dengan multi platform dan itu bagi kita adalah bagaimana kita alternatif media makin banyak dan semua memakai platform digital termasuk cara kita berkomunikasi tadi konsumen termasuk kita juga detailing ke dokter sekarang kita menggunakan e-detailing karena dengan cara digital. Responsnya seperti apa ketika diberikan fasilitas yang langsung direct pada customer itu? Mereka cukup banyak melakukan komunikasi ke tempat Kalbe? Ya, itu sangat responsif sekali karena kita bisa mengetahui mereka, hobi mereka apa yang menarik buat mereka. Dan kita menggunakan berbagai media, jadi bukan hanya khusus digital, jadi kita kombinasi. Ada yang secara TV tetap menjadi satu medium yang cukup tinggi seperti tadi juga dengan data yang ada, tapi bagaimana kita sekarang menggarap community konsumen karena konsumen sekarang pasti punya grup-grup dan grup-grup ini tentunya bisa dicapai dengan word of mouth di antara mereka dan ini tentunya harus lebih personalized. Pak Aji, apakah dalam kondisi seperti sekarang industri periklanan sendiri masih tumbuh? Dari kue iklannya maupun skala ekonomi. Sesuai dengan data Nielsen, tumbuh 14% tahun 2016 kan. Dan year to date sampai September tumbuh 8% kan. Jadi itu challenge buat Dwi Sapta bagaimana dengan TV 96% dan internet 43%, the faster growth is internet. Tapi TV still dari 94% ke 90% still growth. Jadi gimana Dwi Sapta ini konvensional tapi dengan
the next 5 years itu, ini Maya sebagai CEO di Sabta Group, mengadopsi quantum leap yang ada di industri periklanan di Indonesia. So, I think we have still konvensional 96% kita tetap garap. Dan next 5 years kita mesti masuk ke era digitalisasi. Kalau enggak, kita akan ketinggalan zaman dan akan decline. Dan kebetulan saya merelakan 36 tahun yang saya bangun industri periklanan ini, saya dengan kekuatan global, saya akan share dengan sekarang 51% itu udah dimiliki oleh Dentsu Aegis Network, itu which is number 3 in the world, number 1 in Japan, dan kita become number 2 in Indonesian advertising industry. Jadi dengan adanya kita number 2, kekuatan kita di media buying, di media tools, apa aja kita very strong, dan kita akan menjadi ya moga-moga menjadi macan Asia. Pak Haji, dengan keterbukaan seperti sekarang, Indonesia pun semakin terbuka. Bagaimana industri periklanan nasional sendiri? Apakah mereka akan mampu bisa bersaing dengan orang-orang dari luar tadi? Ya, saya kira tergantung industrinya sendiri, tergantung masing-masing advertising sendiri. Kan saya sudah katakan saya top 5, number 1 local agency, dan saya pun tidak, the next 5 year tidak akan bisa bertahan kalau saya nggak bergabung dengan international, dengan 145 negara yang ada di Dentsu Aegis Network, dan saya mesti join dengan dia karena kalau tidak industrinya quantum leap, saya nggak punya tool, nggak punya kemampuan untuk bertahan dengan industri yang global, yang kecepatan itu yang saya tidak mampu. Dengan itu saya mesti ya merelakan, bersyukur dan merelakan, kita mesti tumbuh sama-sama dengan Dentsu Aegis Network. Baik, nanti kita akan coba bahas bahwa kita hidup di era yang semakin terbuka, globalisasi masuk ke Indonesia, dan kita akan menjadi penyelenggara AdAsia. Apa manfaat yang akan bisa kepetik? Kita akan bahas nanti, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Channel.